Saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali dalam renungan kitab suci Jumat 11 Februari 2022, pekan biasa yang kelima. Dan pada hari ini adalah hari orang sakit sedunia. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Dan saya, Romo Irvatinus Taligan, akan menemani kita dalam permenungan hari ini. Tapi sebelumnya, saudara-saudari, mari kita dengarkan Injil hari ini. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak butuh penjelasan untuk memahami bahwa seorang bisu tuli pastilah akan memiliki keterbatasan dalam relasi dengan yang lain. Sehingga sangat mungkin si bisu tuli yang dibawa ke hadapan Yesus dalam Injil hari ini tidak mengenal atau mengerti siapa Yesus itu. Maka mungkin itulah sebabnya orang lain yang membawa dia kepada Yesus. Orang lain juga yang meminta Yesus untuk meletakkan tangan atasnya, untuk menyembuhkan kebisuan dan ketuliannya. Penginjil Markus tidak memberi nama kepada orang lain yang membawa orang bisu tuli itu. Saudara-saudari yang sedang mendengarkan saat ini, siapakah nama Anda? Relakanlah nama Anda itu menjadi nama orang yang membawa orang bisu tuli itu. Andalah orang lain itu. Ya, memang Andalah orangnya. Sebab memang panggilan setiap orang Kristen adalah menjadi pendamping, penolong, dan perawat bagi yang lemah, bagi yang rapuh, atau yang sakit. Andalah orang lain yang membawa mereka untuk tetap mendekat ke Yesus. Walaupun mungkin terkadang mereka sulit mendengarkan atau menerima Tuhan itu karena derita yang sedang mereka alami. Tetapi saudara-saudari, justru memang karena kesulitan itulah Anda dibutuhkan. Indah terdengar ketika dikatakan, "Semoga dapat menyatukan derita Anda dengan derita Yesus yang tersalib." Namun betapa sulit untuk sampai pada iman dan tindakan seperti itu. Sering kelihatan mustahil untuk menemukan Yesus dalam derita yang menyayat. Namun saudara-saudari, justru karena itulah yang sakit membutuhkan kita. Inilah yang menjadi semangat dasar dari hari orang sakit sedunia pada hari ini. Barangkali Anda berpikir, apa yang bisa kubuat? Sebab aku bukanlah perawat, bukanlah dokter. Tetapi, para saudara-saudari, sebuah kunjungan singkat atau paling tidak sebuah sapaan singkat lewat telepon sudah merupakan pemberian semangat
yang akan menyembuhkan. Kita juga bisa menggunakan telinga, menggunakan hati untuk mendengarkan teman yang gundah gulana, mendengarkan teman yang sedang cemas. Kita juga memiliki mulut untuk memberi peneguhan dan penyemangat. Dan terutama, Anda memiliki iman yang terungkap dalam doa-doa bagi keluarga atau teman yang sedang sakit. Saudara-saudari, tindakan-tindakan kecil itulah yang akan membawa mereka kepada Yesus dan disembuhkan oleh Yesus sendiri. Tiap penyakit punya rasa sakitnya yang khas. Kesakitan itu kemudian diekspresikan dengan kata dan ungkapan tertentu. Dan biasanya ketika menjenguk keluarga atau teman yang sakit, kita akan bertanya dan memintanya bercerita tentang keadaannya, tentang bagaimana proses pengobatannya. Tentu juga kita akan mendoakan dan menyemangati yang sakit. Sering sekali tindakan bercerita dari yang sakit dan tindakan mendengarkan dari yang berkunjung menjadi bagian utuh dari sebuah proses penyembuhan. Sebab harapan dan semangat sering sekali tumbuh kembali ketika yang sakit dapat mengungkapkan rasa sakit dan mendapatkan empati dari yang mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, manakala sebuah penderitaan tak dapat dikomunikasikan, tak dapat dibagikan, maka rasa sakitnya akan semakin berlipat-lipat. Penderitaan semacam inilah yang diderita seorang bisu tuli. Penderitaannya adalah sebuah penderitaan yang bisu, sebab rasa sakitnya tak terekspresikan. Sebab dia tidak bisa berbicara tentang dirinya. Dia tidak bisa menceritakan dirinya tentang ketakutan-ketakutannya, tentang keinginan-keinginannya, tentang segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikirannya. Dan betapa banyak saudara-saudari kita yang sedang dalam situasi demikian ini. Ada begitu banyak saudara-saudari di sekitar kita yang karena beban berat yang harus dia tanggung, menjadi orang-orang yang tak mampu lagi membuka dirinya bagi yang lain. Dia menjadi orang yang muram, tak punya semangat, dan sering sekali menjadi sulit percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan mungkin pada akhirnya juga menjadi orang yang tidak mampu mendengar suara Allah karena beban berat dan deritanya. Menjadi orang yang marah kepada kehidupan dan Tuhan. Sungguh tidaklah gampang menjadi peduli dan menjadi pendamping bagi para saudara atau saudari yang seperti ini. Waktu dan energi Anda akan terkuras, dan mungkin juga Anda akan disalahpahami olehnya. Tetapi para saudara-saudari, justru waktu, energi, dan kesulitan yang Anda alami itulah yang menjadi obat bagi mereka. Dan Anda yang sedang mendengarkan ini memiliki kemampuan untuk itu. Anda adalah orang yang tepat. Orang-orang yang menyaksikan penyembuhan orang bisu tuli itu takjub dan tercengang serta berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikan segalanya baik. Ingat kata ini, ia menjadikan segalanya baik. Kata-kata ini mengingatkan kita dengan kisah penciptaan di kitab Kejadian itu. Setelah terjadinya penciptaan, pada penciptaan di hari ketiga dan seterusnya, selalu dikatakan Allah melihat semuanya itu baik. Maknanya dalam konteks Injil hari ini apa? Orang yang tadinya bisu tuli itu sekarang setelah penyembuhan yang dilakukan Yesus, setelah firman yang dikatakan Yesus, Efata, terbukalah, sungguh menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Dan begitulah memang para saudara-saudari,
meski dalam derita sekalipun. Tetapi kalau kita berada di hadapan Yesus, sesuatu pasti akan terbuka di dalam diri Anda. Barangkali kita akan menjadi orang yang semakin bersyukur atas anugerah hidup yang kita miliki. Barangkali kita akan menjadi orang yang semakin berbela rasa dengan saudara-saudari yang sakit dan berbeban berat. Saudara-saudari, Andalah orang lain yang membawa yang bisu tuli itu ke hadapan Yesus. Ya, Andalah orangnya. Efata, terbukalah. Tuhan memberkati Anda.